Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang mengatasi penyebar luasan berita hoax dengan peningkatan literasi media. Dan pembahasan dari materi itu dari latar belakangnya ya, ada kayak dunia sudah hoax karena maraknya penyebaran informasi tanpa memperhatikan etika pemberitaan di media online, terutama sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, Line, atau media sosial. Menyulitkan pembaca untuk membedakan mana informasi yang benar dan mana yang telah difalsifikkan. Penyebaran hoax juga terus berlanjut. Media sosial merupakan salah satu ancaman bangsa yang perlu diatasi dengan literasi media. Penyalahgunaan media sosial tersebut dapat menimbulkan permusuhan yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia yang mengutamakan toleransi. Awalnya, suatu hoax juga diawali oleh postingan berita, informasi, gambaran di media sosial yang tidak didasarkan oleh kebenaran dari isi berita tersebut, sehingga berita tersebut menjadi viral karena terus-menerus di-share tanpa mengetahui kebenaran dari berita tersebut. Oleh karena itu, fenomena hoax juga harus digunakan sebagai pemicu kemampuan masyarakat agar menyebar informasi yang responsif, cermat, dan membaca berita, mencari pemikiran, meneliti kebenaran dari berita tersebut, daripada disebarkan dengan keinginan terhadap sensasi ingin tidak ada sumber yang akurat kepada sama mahasiswa yang melalui media sosial. Nah, teman-teman nih, buat kayak sarana media sosial itu seperti apa sih objek-objeknya atau apanya gitu? Sarana media sosial. Masalah hoax yang muncul dan menjadi topik hangat di tengah kehidupan masyarakat beberapa waktu terakhir ini itu menunjukkan bahwa perkembangan masyarakat yang semula lebih sederhana menuju kondisi modern yang semakin kompleks. Apa yang dialami masyarakat saat ini belum adanya pemahaman tentang bagaimana menggunakan media sosial tersebut dan mengambil sisi positifnya, serta bagaimana menghindari dampak negatifnya. Kemunculan media sosial bukan saja menjadi sarana yang mudah untuk menghubungkan antar manusia, tetapi juga mengakibatkan semakin mudahnya tersebar informasi palsu. Masalah ini mungkin belum pernah terbayang oleh para pakar teknologi, informasi, dan komunikasi, karena pada awalnya media sosial muncul dimaksudkan untuk mempermudah komunikasi antar manusia di berbagai belahan dunia. Wah, buat tahu tentang pengaruh dan faktornya tuh bagaimana ya? Kayak penjelasannya karena ada kebutuhannya gitu. Oke, pengaruh dan faktor. Kini tidak sulit lagi untuk mendapatkan informasi dari berbagai tempat, meskipun suatu peristiwa baru saja terjadi. Faktornya adalah adanya semacam euforia dalam menggunakan internet dan media sosial. Semenjak internet dan media sosial semakin marak, banyak masyarakat yang menyampaikan aspirasi mereka melalui sosial media. Namun tidak sedikit juga yang malah kebablasan dalam menyampaikan aspirasi mereka tanpa memperhatikan etika dan norma dalam berpendapat. Persoalan lainnya yang menyebabkan hoaks menjadi semakin sulit dikendalikannya adalah adanya kebiasaan sebagian besar yang ingin cepat berbagi informasi. Sering terjadi bahwa para pengguna media sosial membagikan sebuah informasi yang mereka dapat tanpa melakukan pengecekan ulang terhadap kebenaran informasi tersebut. Mereka kadang tidak tahu dari mana informasi tersebut berasal atau siapa orang yang pertama membagikan berita atau informasi tersebut kepada pengguna lain. Pengguna lain tersebut juga memiliki kesamaan dengan pengguna sebelumnya, sama-sama tergesa ingin membagikan informasi yang ia terima ke pengguna lainnya lagi. Demikian terus berlanjut sampai akhirnya terlanjur viral dan dipercaya oleh masyarakat. Dengan pengetahuan masyarakat yang masih minim, maka pengiringan opini melalui berita bohong sangat mudah sekali dilakukan.
Faktor utama yang menyebabkan berita bohong dapat tersebar secara pesat dalam masyarakat yaitu karakter masyarakat Indonesia sendiri. Masyarakat Indonesia dinilai belum terbiasa berpendapat atau berdemokrasi secara sehat. Ancaman global yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia. Setiap individu atau kelompok dapat dengan mudah menyebarkan berita yang tidak benar, dan penerima berita seringkali pun dinilai tidak kritis dalam mencerna berita, apakah berita tersebut benar atau tidak. Wah, berarti pengaruh darinya tuh banyak banget ya. Kalau kalau buat penanganan masalahnya nih, itu seperti apa sih strateginya? Nah, kalau strategi penanganan buat masalah hoax ya, karena perkembangan media yang sangat cepat, media massa, harus diimbangi dengan gerakan literasi media yang komprehensif tentunya. Agar sebagian besar dari masyarakat dapat memanfaatkan media massa untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Ya, melalui pengembangan kajian literasi media, pastinya masyarakat itu dapat membedakan konteks media yang mana yang bermanfaat atau yang menimbulkan kerugian bagi kehidupannya. Nah, kalau dalam konteks maraknya persebaran hoax, masyarakat dapat mengalami keburuan moral yang dapat membahayakan peradaban dan persatuan, khususnya bagi generasi muda nih. Nah, yang pastinya edukasi itu berperan banget ya dalam mengembangkan literasi media, aktivitas yang menentukan bagaimana cara mengakses, melalui program yang lebih baik ya, terus yang lebih bermanfaat juga sesuai kebutuhan yang lebih menjadi prioritas dalam memecahkan kehidupan dalam keseharian. Nah, permasalahan itu yang menjadi tantangannya nih, ya sering dengan derasnya arus informasi media, masyarakat buat bingung dan tidak mampu mensortir atau menyeleksikan serta memanfaatkan itulah masalah yang masih kita hadapi saat ini. Wah, banyak ya masalah terus strategi-strategi yang lainnya. Terus kalau buat tujuan dan manfaatnya nih, buat tujuannya dari materi kita tuh sebenarnya apa sih? Tujuannya memberi kita kontrol yang lebih besar atas sisi terhadap muatan pesan atau informasi yang merupakan hasil. Diperlukan juga media untuk membangun kebiasaan yang berdaya tersebut. Nah, pendidikan media atau literasi media dimaksudkan untuk melindungi warga masyarakat sebagai konsumen media dari dampak negatif media massa. Pendidikan media merupakan upaya mempersiapkan warga untuk hidup di dunia yang sesak media agar mampu menjadi konsumen yang kritis. Artinya, warga masyarakat perlu dibekali oleh kemampuan kompetensi melek media agar tidak termakan informasi palsu. Aspek literasi ini harus bisa memunculkan kesadaran tentang posisi dan peran media baru dalam berbangsa. Warga harus sadar bahwa media ibarat pisau bermata dua, bisa untuk membangun masyarakat atau merusak masyarakat dengan dampak-dampak yang diakibatkannya. Warga harus sadar bahwa mereka berada di ruang publik ketika berada di dunia online sehingga tindakan tidak bisa sebebasnya. Wah, tujuan dan manfaatnya juga banyak ya dari materi kita. Berarti kesimpulan dari materi yang kita ambil nih untuk materi mengatasi peningkatan literasi media ini dengan menggunakan model literasi media, menggunakan dalam studi ini, kita dapat menilai akurasi dari suatu berita apakah itu palsu atau tidak dengan membandingkan berbagai sumber berita lainnya. Kasus-kasus penyebaran berita palsu yang sudah terjadi juga seharusnya dapat dijadikan pelajaran yang berharga untuk kedepannya. Jalan yang dapat ditempuh dalam mengatasi persebaran informasi palsu, misalnya pemerintah yang sedang melakukan peningkatan struktural melalui regulasi. Selain itu juga ada upaya perubahan melalui peningkatan kemampuan literasi media yang menjadi suatu kebutuhan sangat dan dalam rangka melawan penyebaran informasi palsu melalui media sosial. Melalui model literasi dan edukasi yang dikembangkan ini, informasi berbagai peristiwa di belahan dunia tidak dirasakan secara mentah-mentah, melainkan melalui penyaringan terlebih dahulu. Sikap tersebut patut dimiliki oleh semua warga masyarakat Indonesia agar menghadirkan rasa damai, rasa aman dalam masyarakat. Nah, seperti itu ya materi mengatasi penyebaran berita hoax dengan peningkatan media.
Eh, Sekian dari podcast kami dengan mengatasi penyebaran berita hoax dengan peningkatan literasi media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.